Iya, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tentang huruf dan tanda baca. Perkenalkan, nama saya Fadil Sabil. Selanjutnya siapa? Ramadhani Putri. Dan saya Netri. Presentasi pertama akan dijelaskan oleh saya. Bab 2, huruf dan tanda baca. Yang pertama, A. Hakikat huruf dan jenis huruf. Pada tahun 1975 dikeluarkan pedoman umum ejaan yang disempurnakan sampai saat ini. Keadaan ejaan ini sudah beragam dan penyusunnya memenuhi syarat kecendikiaan. Tetapi sayangnya pelaksanaan belum mantap. Adapun jenis dari huruf adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf yang berikut. Nama tiap huruf yang disertakan. Nah, ini jadi di sini ada huruf kapital. Huruf kapital itu adalah huruf besar, yang dimana di awalannya itu pasti ada huruf besar, yang kayak seperti awalan ketika, K-nya itu gede. Yang kedua, kapital itu biasanya diawali dengan nama orang, kayak nama saya Fadel, biasanya huruf depannya itu menggunakan kapital. Yang selanjutnya kecil, huruf kecil. Huruf kecil ini sering digunakan pada bahasa-bahasa yang sering kita dengar. Nah, ini nama-nama bacaannya. Misalnya huruf A dibaca A, huruf B dibaca BE. Di sini tulisannya BE. Di sini C dibacanya C. Di sini D dibacanya D. Nah, di sini sistem penulisan huruf abjad yang ada di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Netri. Netri. Yang kedua yaitu huruf vokal. Ya. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf A, E, I, O, dan U. Dan tabelnya mana nih? Tabelnya nggak ada. Nah, contohnya juga untuk keperluan pelapaan kata yang benar, tanda aksen yang dapat digunakan jika ejaan kita menimbulkan keraguan. Misalnya itu anak-anak bermain teras, teras. Upacara itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. Dan selanjutnya itu sistem penulisan huruf vokal. Ada 5 huruf yang mewakili bunyi. Lanjut deh. Sudah, selanjutnya. Sistem penulisan huruf vokal. Ada 5 huruf yang mewakili bunyi vokal dalam bahasa Indonesia. Huruf-huruf tersebut adalah A, E, I, A, dan U. Itu tabelnya mana? Nggak ada. Nggak ada. Lanjut ya. Ya udah, saya jelaskan aja. Teman-teman bisa lihat tabelnya di buku Bahasa Indonesia halaman 21, yaitu tanda aksen dapat digunakan dalam pengajaran lafal kata apabila ejaan
kata menimbulkan keraguan. Misalnya itu Nokia mengeluarkan seri CERI terbaru. Hasil seri itu mengecewakan banyak pendukung Surabaya. Terus adik bermain di teras TRAS. Banyak pejabat teras pemerintah menghadirkan acara itu. Yang selanjutnya itu adalah huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, I, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Terus gabungan huruf konsonan itu yang terdiri dari gabungan huruf KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Yang selanjutnya yaitu huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata awal kalimat. Yang misalnya itu dia membaca buku. Apa maksudnya? Kita harus bekerja keras dan pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Yang selanjutnya yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya itu contohnya adik bertanya, kapan kita pulang? Dan misalnya orang itu menasehati anaknya, berhati-hatilah nak, atau kemarin engkau terlambat katanya, besok pagi kata ibu, dia akan berangkat. Selanjutnya itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kita suci, dan Tuhan, termasuk kata garis untuk Tuhan. Misalnya itu Islam, Quran, Kristen, Alkitab, Hindu, Weda, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih. Tuhan yang akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Bimbinglah hambamu ya Tuhan ke jalan yang engkau rahmati. Ya, selanjutnya dah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Ramandhani Putri. Dipersilakan. Catatan 1. Huruf kapital tidak dipakai sebagai Belum. pertama. Bukan yang itu. Yang mana? Yang B ya? Yang B. B. Penggunaan tanda baca. 1. Tanda baca titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Dia akan datang pada pertemuan itu. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Misalnya, kondisi kebahasaan di Indonesia. A. Bahasa Indonesia. 1. Kedudukan. 2. Fungsi. B. Bahasa daerah. 1. Kedudukan. 2. fungsi. C. Bahasa asing. 1. Kedudukan. 2. fungsi. 1. Patokan umum. 1. Isi karangan. 1. 2. Ilustrasi. Dan seterusnya. Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, bahasa nasional yang berfungsi antara lain A. Lambang kebanggaan nasional, B. Identitas nasional, dan C. Alat pemersatu bangsa. 2. Bahasa negara. Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari 1 angka, seperti pada misalnya 111.A.2.B, tanda kurung. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari 1 angka dalam judul, tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya, tabel 1 kondisi kebahasaan di Indonesia. Tabel 1 kondisi bahasa daerah di Indonesia. Bagan 2 struktur organisasi. Bagan 21 bagian umum. Grafik 4 sikap masyarakat perkotaan terhadap bahasa Indonesia. Grafik 4.1 sikap masyarakat berdasarkan usia. Gambar 1 gedung Cakrawala. Gambar 1 titik ruang rapat. Terus
Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya pukul 1.35.20 sama dengan pukul 1:35 menit 20 detik atau pukul 1:35 menit atau 20 detik. Terus, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Misalnya, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta. Terus, tanda baca titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup dan mati. Terus, yang ketiga, tanda baca koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangannya. Misalnya, telepon seluler, titik, komputer, titik, atau internet. Terus, udah belum? Nih, 4, tanda baca tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Tanda tanya. Lagi. 5, tanda baca petik. Tanda petik dipakai untuk mengaplikasikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lainnya. Misalnya, merdeka atau mati, tanda seru Bung Tomo dalam pidatonya. Udah. Sudah. Terima kasih atas penjelasannya dari kelompok kami. Kalau ingin bertanya, silakan di Google Classroom ya. Terima kasih. Wali Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ngerekam ya?